Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Apa saja yang menjadi permasalahan sosial di publik atau di daerah di semua negara? Yang pertama adalah pengemis. Yang kedua adalah pengamen, gelandangan, dan anak-anak terlantar. Nah, apa yang menjadi faktor penyebab permasalahan sosial? Yang pertama adalah faktor ekonomi, misalnya kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua adalah faktor biologis, misalnya penyakit menular dan keracunan makanan. Yang ketiga, faktor psikologis, misalnya bunuh diri dan penyakit jiwa. Yang keempat, faktor budaya, misalnya perceraian, kenakalan remaja, dan tawuran. Pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan yang lebih baik adalah dengan preventif dan represif. Apa yang dimaksud dengan preventif? Preventif itu adalah pencegahan sebelum terjadinya pemecahan sosial. Sedangkan represif adalah upaya penanggulangan permasalahan sosial apabila masalah itu sudah terjadi. Misalnya, bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Yang berikutnya adalah preventif. Tadi Ibu sudah katakan bahwa preventif adalah salah satu upayanya adalah dengan pendidikan yang layak. Upaya dalam meminimalisir permasalahan sosial. Sehingga tidak ada lagi anak-anak yang terlantar atau setidaknya mengurangi kemiskinan. Berikutnya adalah usaha pembinaan remaja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. 2. Memberikan pendidikan, bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etika. 3. Menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Keempat, usaha memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga, maupun masyarakat di mana terjadi banyak kenakalan remaja. Sedangkan upaya-upaya preventif, A. Memperluas kesempatan belajar bagi semua orang. Mengembangkan gerakan orang tua asuh untuk memberikan pertolongan pada anak usia sekolah yang terbentur pada masalah biaya pendidikan. C. Mendirikan unit-unit sekolah baru yang merata dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. D. Menyediakan sarana dan prasarana belajar seperti perpustakaan desa, taman bacaan, museum, dan balai latihan kerja. F. Program sekolah terbuka merupakan sekolah yang waktu belajarnya tidak terlalu padat dan terikat. Sekolah terbuka diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu. Dengan sekolah terbuka, siswa dapat sekolah meskipun sudah bekerja. Dan ini sudah terrealisasi di mana-mana untuk sekolah terbuka. Represif, tindakan-tindakan yang harus dilakukan setelah terjadi permasalahan sosial. Apa saja yang harus dilakukan? Misalnya, program pendidikan luar sekolah biasanya berupa kursus-kursus seperti menjahit, perbekalan, ataupun komputer. Pemerintah mengadakan program pendidikan luar sekolah agar anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah dapat tetap memiliki ilmu dan keterampilan. Berikutnya adalah meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Cara-cara mengatasi permasalahan sosial agar faktor-faktor penyebabnya dapat diketahui. Yang pertama adalah adanya pengumpulan data dan analisis yang baik. Kedua, sikap publik yang baik terhadap perencanaan sosial tersebut. Ketiga, adanya pemimpin ekonomi dan politik yang progresif.